untuk menyatakan berhenti. Reformasi telah lewat lebih dari 20 tahun lalu. Sejumlah mandat perbaikan bernegara juga telah dilakukan. Salah satunya adalah memperkuat fondasi utama negara hukum, yakni penegakannya. Dalam upaya penegakan hukum itulah, muncul kebutuhan mengakselerasi upaya pembongkaran praktek-praktek kejahatan yang luar biasa, seperti korupsi dan perdagangan manusia. Salah satu yang dianggap strategis adalah melindungi saksi dan korban yang berpotensi dapat memudahkan upaya membongkar kejahatan itu sendiri. Tahun 2006, akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mengatur pula tentang peran sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Inilah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. LPSK adalah lembaga negara yang bertugas melindungi saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak manapun. 11 tahun berkiprah, banyak capaian yang patut dibanggakan. Sadar bahwa beban yang dipikul berat dan guna meneguhkan komitmen untuk bersih dari korupsi, seluruh jajaran LPSK kembali menggelar komitmen bersama dalam bentuk penandatanganan Fakta Integritas. Kehadiran LPSK selama 11 tahun ini tentu dirasakan positif manfaatnya. Bukan saja bagi aparat hukum, tapi juga bagi para terlindung. Kanan! Oi! Selama 11 tahun ini ada 11.500 permohonan yang masuk ke LPSK. Tentu tidak semuanya diterima sebagai terlindung, karena untuk mendapatkan perlindungan LPSK harus memenuhi 4 syarat, yaitu tingkat ancaman, kemudian sifat penting keterangan, termasuk juga rekam medis dan track record dari si pemohon ya. Dan sejauh ini kami melihat bahwa semakin tinggi antusias atau permohonan yang masuk ke LPSK,
menunjukkan bahwa kebutuhan korban, kemudian saksi, kebutuhan para pihak yang berhubungan dengan pasal hukum pidana ini sangat besar berharap dengan LPSK. Tentu ekspektasi masyarakat atau para pihak yang berhadapan dengan hukum ini harus kami jawab. Ya, tentu juga kami perlu dukungan dari masyarakat agar apa yang kami lakukan juga merupakan suatu kebaikan buat kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Meski telah menjalankan peran besar, namun langkah maju perlu terus dilakukan. Selain penanganan kasus-kasus yang menjadi prioritas LPSK, LPSK juga berharap ada upaya legislasi sehingga peran LPSK ini menjadi lebih jelas di dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, dalam KUHP, peran LPSK ini mestinya disebut bahwa memang ada lembaga yang memberikan layanan kepada saksi dan korban dan bentuk layanannya seperti apa. Misalnya tentang justice kolaborator yang selama ini masih belum jelas. Satu-satunya undang-undang yang menyebutkan justice kolaborator adalah undang-undang LPSK. Tetapi tidak ada rincian pengaturan siapa yang berhak menentukan justice kolaborator itu. Saya kira ada upaya legislasi yang harus dilakukan oleh LPSK untuk memperjelas persoalan-persoalan semacam ini sehingga peran LPSK itu lebih bisa teraktualisasi secara jelas. Demi tegaknya hukum di Indonesia, jangan takut bersaksi. LPSK siap melindungi